Oke, anjir, sudah masuk 2025 ya guys ya. Rame bener nih ngomongin pajak. Nah, isi timeline gue tuh dari kemarin, dari Desember akhir ya, ngomongin pajak anjir. Loh kok bisa gitu kan ya. Tapi lu pada udah tahu kan apa itu pajak kan? Kan? Oke, gue tahu sebenarnya penonton gue tuh nggak terlalu pengen topik serius, tapi ya kenapa enggak gitu ya. Tapi bener, sebentar, gue bukan buzzer ya, gue bukan buzzer, gue cuma youtuber mini yang pengen nyobain, ya ikutin traffic lah, ada kan trafficnya sedikit kita ikutan gitu. Jadi kita santai, kita santai aja ya guys ya. Oke, sekarang kalau misalkan belum paham misalkan ya, fungsi manfaat pajak, kenapa ada pajak atau apa itu pajak. Jadi gini Cil, ya ini soal yang kemarin-kemarin nih pajak 12% nih kan. Jadi pajak itu iuran. Lu pada sekolah kan? Nah, anggap negara itu tuh kelas ya. Nah, kelas itu suka ada yang namanya uang kas. Buat apa? Uang ini dipakai buat keperluan kelas. Kalau waktu gue sih ya, waktu itu gue jarang bayar uang kas. Yang ada di sekolah biasanya yang nggak dikasih gitu. Atau mungkin keperluan mendadak. Nah, basically duit ini tuh dikumpulin buat bareng-bareng ya, dipakai bersama. Hey. Duitnya dikumpulin sama bareng-bareng, dipakai buat bareng-bareng gitu. Nah, ini tuh konsepnya patungan sebenarnya, kayak patungan gitu. Jadi kayak duit-duit ini nih dikumpulin jadi uang kas. Nah, tapi gimana nih ngumpulin uangnya? Kita gimana cara ngumpulin duitnya? Nah, gini, kita pakai analogi aja ya. Misalkan gini nih, di Indonesia kan ada pajaknya, ada banyak pajak kan. Ada PPN, ada PPH, ada PPNBM, bla 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 bla, banyak. Nah, misal kita ngomongin dua jenis pajak dulu deh, yang flat sama yang naik. Yang flat itu kayak PPN, yang naik persenannya itu kayak PPH. Jadi gini, ada dua pajak, PPN pertambahan nilai sama PPH pajak penghasilan. Kalau PPN ini persenannya sama, kalau bahasa kerennya proporsional. Kalau si PPH itu persenannya berdasarkan penghasilan. Makin gede gajinya, makin gede persenannya, alias progresif. Oke, paham? Itu gini, misal setiap murid ini kudu kontribusi beberapa ribu ke kelas gitu setiap bulannya ya, ke kasnya ya. Nah, di kelas kan uang jajannya beda-beda ya. Ada yang jajannya 10.000, ada yang 20.000 misalkan, ada yang orang kaya kayak 50.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan uang kasnya kayak PPN, misalkan kita ditagih uang kas tapi kayak PPN. Nah, semua murid kudu bayar 2.000 setiap minggunya misalkan. Jadi setiap bulan dia 8.000, setiap minggunya 2.000. Nah, jadi ya wajib aja udah bayar gitu tiap minggu tanpa ngelihat dia jajannya berapa. Dia 10.000, mau dia 20.000, tetap kepotong 2.000 per minggunya misalkan gitu. Itu yang flat, itu yang rata gitu, dipukul rata. Nah, kalau uang kasnya kayak PPH, kita bakal bayar kas tergantung berapa uang jajan kita gitu. Misalkan lo dikasih 10.000, gak apa-apa deh ngasihnya ke kelas, misalkan kasnya cuma 1.000 aja per minggunya gitu. Karena dia kan 10.000 misalkan 20.000 ke atas, oh yang otak dikit loh, masa 1.000 juga, lu kan 20.000, misalkan dia jadi bayarnya 2.000 gitu, terus tuh naik tuh sampai yang paling tajir. Nah yang gitu itu kita kalah. Jadi kayak gitu, kalau PPH bayarnya sesuai kita dapat jajannya berapa kayak gitu. Nah terus nih hasil gue riset lagi nih soal PPH, contoh nih kita masuk ke dalam PPH lagi. Hasil riset gue tuh jadi nanti prosesnya biasanya abis kita bayar, misalkan kan tiap bulan tuh digaji terus dipotong. Nah ntar tuh setelah 3 atau 4 bulan akhir tahun kayak Maret atau April, kita harus lapor. Itu tuh kita kasih ke bendahara tuh, ibaratnya kasih tahu kita udah bayar. Simpelnya duitnya habis dikumpulin ke bendahara, terus bendaharanya nanya lagi ini duit siapa gitu. Ini tadi bayarnya gimana? Itu sebenarnya pusing deh ya soal PPH mah sebenarnya ya kalau mau diperdalam lagi. Intinya gitulah, masuk kan kotak lo kan. Nah, jadi adil kan sebenarnya. Kelasnya punya duit, semua orang ikut kontribusi. Kecuali kalau si KM pakai duitnya buat ke warnet. Anjing, itu namanya korupsi. Nah terus kalau yang sekarang lagi rame itu uang kasnya yang flat, yang tadi yang dipukul rata tiap minggu 2.000 gitu. Nah sekarang bakal dinaikin jadi 3.000 gitu kan. Nah ya jelas semua nggak setuju. Gimana yang uang jajannya 10.000 kepotong dong bro. Nah terus nih, oke uang pajak udah kekumpul, apa nih yang selanjutnya kita lakukan? Nah simpel lagi nih, kalau misalkan udah ada duitnya nih, si bendahara sama si KM ini bikin rencana, kalau bahasa keren ya APBN.
Nah ini tuh bikin rencana kita bakal beli apa aja tahun ini. Sapu, pengki, penghapus, spidol, apa itu buat ngebersihin kaca itulah gitu-gitu. Kalau skala gedenya nih negara nih, APBN itu bisa dipakai buat bikin jalan, transportasi umum, fasilitas publik, sekolah, beasiswa, kesehatan, gaji PNS, pelayanan publik kayak polisi, TNI, pemadam kebakaran, bansos, subsidi pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana alam, pengurusan KTP, SIM, paspor, pengembangan infrastruktur digital dan internet. Jadi emang esensinya tuh pajak ya dari kita buat kita lagi. Pajak kita untuk kita gitu kan kalau di websitenya kan, iya. Dan kita juga pakai semua gitu dalam bentuk mungkin bantuan sosial. Jadi pajak ini tuh memang tujuannya utama untuk pemasukan negara, bahkan jadi sumber utama dari pendapatan negara. Kalau gue baca nih ya, nih gue baca 67% lah ini tuh, sekitar 67% dari APBN kita itu dari pajak. Pajaknya semua ya, bukan PPN doang ya, PPH dan lain-lain ya, PPN, PPH dan kawan-kawannya gitu. Ya jadi kebayang dong kayak seberapa bergantungnya si negara ini sama pajak gitu. Paham? Selamat, lu sekarang sudah paham soal pajak. Ya minimal tau lah fungsinya gimana, fungsinya itu apa, gimana cara kerjanya, ngumpulinnya gimana. Bagus kan sebenarnya? Ya memang bagus ya. Memang banyak positifnya. Negara tuh nggak jalan kalau nggak ada pajak sebenarnya bro. Kayak negara luar sana tuh yang udah maju, ya mereka juga pajaknya gede. Tapi ya gitu, fasilitasnya juga beda. Yang dibalikin lagi ke masyarakat itu bagus, gede, kerasa gitu. Nah kalau misalkan yang 12% ini yang katanya nggak jadi ya, katanya nggak jadi kan ya. Nah sebenarnya ini bisa oke-oke aja asal baliknya ke kita juga oke gitu, asal kita juga merasa ya emang maju kok gitu loh negaranya gitu ya gitu. Masih banyak udah nonton ya video ini, gak gratis tapi sorry banget ya, tapi bisa lu tinggal pencet ini nih. Nah gitu. Tapi lu tahu cara kerja uang gimana?